Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Suhardi MPD, Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I, yang saya hormati Bapak Randi Wiratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I, yang saya hormati Bapak Suhardi Amir SPD IGR selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia, di mana hari ini adalah hari pertama kegiatan kita pada agenda workshop virtual inovasi penggunaan Flashpoint di kelas luring atau tatap muka, begitu Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta karena ada beberapa kendala teknis yang kami alami serta dari narasumber pula, sehingga kegiatan malam hari ini yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, terpaksa agak molor sedikit Bapak Ibu, sekitar 6 menit tadi kita mulai 19.06. Agak molor sedikit karena ada kendala teknis gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kendala yang kami alami Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan malam hari ini sudah kami hadirkan di tengah-tengah kita adalah narasumber yang memahami terkait bagaimana penggunaan Flashpoint Bapak Ibu, khususnya pada kegiatan yang luring, tatap muka pembelajaran di kelas, begitu Bapak Ibu. Sehingga diharapkan nanti Bapak Ibu dapat mengaplikasikannya di kelas masing-masing dengan mengikuti kegiatan ini, begitu Bapak Ibu. Dan kemudian terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi, karena semua hal terkait administrasi tersebut, termasuk presensi atau daftar hadir, sertifikat, laporan pengembangan diri, dan lain sebagainya, sudah kami siapkan Bapak Ibu dan akan kami kirimkan di hari terakhir. Gitu. Untuk itu Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir dan tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat Zoom, begitu Bapak Ibu. Dan perlu kami beritahukan kembali, perlu kami ingatkan bahwasanya kegiatan ini berlangsung selama 5 hari Bapak Ibu, di mana kita bagi dalam 2 waktu, yakni 3 hari pertemuan secara virtual seperti ini melalui Zoom meeting, dan kemudian ditambah 2 hari yang isinya hanya diskusi interaktif saja melalui grup WA, Bapak Ibu. Namun mulai hari pertama ini, ya mungkin bisa dimulai di hari kedua besok, Bapak Ibu bisa berkomunikasi melalui grup WA yang sudah disediakan bersama narasumber yang sudah kami gabungkan juga di grup tersebut. Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, dan bisa melakukan diskusi di grup tersebut apabila Bapak Ibu mengalami kendala ketika mengaplikasikan atau menerapkan Flashpoint sesuai yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan untuk narasumber untuk menyampaikan materinya, pemaparan materinya. Silakan Pak Suhardi Amir. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian dari Sabang hingga Merauke, dari seluruh tanah air yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah senang sekali hari ini walaupun dalam keadaan yang di tempat kami tidak baik-baik saja karena dari jam 12 siang tadi keadaan ada pemadaman listrik secara menyeluruh. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya, biarlah mewakili PLN ya, Bapak Ibu. Begitulah kalau kita yang tinggal di daerah. Saya kebetulan tinggal jauh dari perkotaan, kurang lebih 4 sampai 5 jam. Kalau Bapak Ibu sering nonton TikTok,
Yang lagi rame sekarang dibicarain selain Lampung ada juga namanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, itulah kondisi kami dan saya tinggal di daerah itu saat ini dan ya keadaan infrastrukturnya seperti ini. Nah, malam ini saya nggak mau curhat tentang itu, tapi saya cuma hanya ingin ini sebagai pembenaran saya aja karena harusnya biasanya di sini saya kayaknya udah dua kali ya mengisi Bapak Ibu di jam 7 biasanya sudah mulai tank, setengah 7 biasanya sudah standby, tapi karena sesuatu dan lain hal, maka kita agak molor sedikit. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen dulu. Ya, baik. Bapak Ibu sudah terlihat ya screen saya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Saya minimize dulu ini. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan sama-sama membahas mengenai bagaimana inovasi penggunaan kelas point di kelas tatap muka atau luring. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa mendengar kelas point, pasti mikir, waduh gimana kalau sekolah saya itu yang nggak ada siswanya nggak boleh bawa handphone atau masih siswanya itu nggak semua pakai handphone. Nah, ternyata Bapak Ibu, kelas point itu juga kita bisa pakai di dalam kelas tanpa harus siswa itu harus membawa handphone. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru dengar apa itu kelas point, nanti kita akan bahas. Kemudian Bapak Ibu, poin yang lebihnya lagi, Bapak Ibu selain yang baru mendengarkan kelas point, kata kelas point ini apa ya? Nah, nanti di malam kedua dan ketiga kita juga akan sama-sama belajar bagaimana sih cara penerapan atau penggunaan kelas point ini di dalam kelas yang siswa atau peserta didiknya boleh membawa handphone. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu izinkan untuk memperkenalkan diri dulu, nggak kenal maka tak sayang, begitu ya kata orang-orang. Bapak Ibu, nama saya adalah Suhardi Amir. Saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh beberapa edu-teknologi yang ada di Indonesia ini untuk menjadi trainer mereka. Saat ini saya tercatat sebagai Class Point Certified Trainer. Kemudian saya juga High Tech Teacher Official Trainer Indonesia. Kemudian 2 tahun ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi Duta Canva Indonesia. Kemudian Quizy Certified Super Trainer, Edpuzzle Certified Trainer juga, dan beberapa yang lain, Bapak Ibu. Kemudian saya adalah sama dengan Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu posisinya adalah sebagai guru, saya juga guru, mengajar mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris di sebuah sekolah vokasi yang ada di kabupaten saya di Kecamatan Nipah Panjang. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di kelas saya dulu, biar saya juga bisa mengenal Bapak Ibu. Nah, cara bergabungnya adalah, nanti saya kirim linknya, Bapak Ibu silakan langsung klik linknya, kemudian Bapak Ibu boleh masukkan namanya. Silakan lihat chatnya ya Bapak Ibu, chat Zoom-nya. Kemudian di situ langsung masukkan nama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung. Kita kurang lebih ada 146, ada Ibu Eviana, ada Ibu Ika yang sudah bergabung. Malam ini wah rame, ada Pak Anur, ada Ibu Eka Suryani, ada Nasir El Hasan, ada Andi Hudiah, wah keren banget. Ada Pak Firdaus, ada Ibu Salma. Ya, silahkan Bapak Ibu bergabung di kelas saya yang baru bergabung. Nah, terima kasih Guru Inspiratif Indonesia sudah menuliskan kembali kode kelasnya. Baru 33, Bapak Ibu kita tunggu 3 menit lagi di 19.30
di 19, 17, 18, 19, 20 deh. Di 19, 20 kita mulai. Silakan Bapak Ibu bergabung. Nanti yang nggak bergabung, Bapak Ibu nggak dapat hadiah. Bercanda ya Bapak Ibu. Ya, nggak dapat hadiah ilmunya. Silakan Bapak Ibu bergabung. Ya, sudah ada 47, biar nanti Bapak Ibu bisa merasakan, bagi yang belum ya, belum pernah mengetahui apa sih itu kelas poin gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa merasakan interaksi langsung menggunakan kelas poin ini. Nah, harapan kita, goals dari pembelajaran kita, pertemuan kita di sini adalah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ini di kelas masing-masing gitu. Mungkin mulai besok sudah bisa diterapkan, itu akan jauh lebih baik lagi Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu masuk ke, Bapak Ibu boleh pakai handphone, boleh pakai laptop ya, keduanya boleh. Kalau pakai laptop Bapak Ibu tinggal masuk ke browsernya atau klik linknya, kemudian masukkan kodenya, nggak perlu dimasukkan, tinggal masukkan namanya saja. Oke baik, Bapak Ibu sudah ada 64 yang bergabung, silahkan. Iya, sudah ada 72 peserta. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu silahkan. Oke, kode kelasnya. Terima kasih Mas Arief sudah di-share. Saya re-share lagi Bapak Ibu, jadi tinggal diklik aja kodenya. Kemudian silahkan masuk langsung ke dalam kelas saya. Sudah ada 78. Tinggal 30 detik lagi Bapak Ibu. Nanti yang terlambat masuk tidak apa-apa ya, Bapak Ibu boleh masuk nanti di belakang, boleh nggak masalah. Ya. Oke, sudah 80. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin melanjutkan. Sekarang sudah 19.19, harusnya 19.20. Bapak Ibu nanti sambil berjalan, sudah 19.20. Nanti sambil berjalan ya Bapak Ibu, Mas Arief nanti boleh bantu share kembali kodenya kalau ada yang bertanya untuk kodenya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Nah Bapak Ibu, saya pengen dong kenalan Bapak Ibu dari mana saja yang hadir di sini. Ada kurang lebih kita 163 guru keren, guru hebat yang menurut saya hebat ya Bapak Ibu. Dari siang kita dari pagi, kalau pembelajaran sistem blok, Bapak Ibu mungkin ada di sekolahnya luar biasa. Nah malam ini harus repot lagi duduk di depan laptop atau di hadapan laptop ya. Boleh Bapak Ibu tuliskan Bapak Ibu nama kabupaten Bapak Ibu dari mana saja. Saya mau ulang aktivitasnya ya Bapak Ibu. Silakan dituliskan Bapak Ibu dari kabupaten mana saja. 3 menit dari sekarang ya Bapak Ibu. Silakan dituliskan Bapak Ibu dari kabupaten mana. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Cirawas, ada yang dari Palembang berarti ya Pasuruan. Wah, ada yang dari Sulawesi Selatan. Kabupatennya ya Bapak Ibu, kabupatennya. Ada yang kabupatennya. Ada yang dari Kuningan. Wah, saya pernah ke Kuningan. Masih rata-rata satu-satu semua ya. Ada yang dari Sulawesi Tenggara, ada yang dari Sleman, Yogyakarta berarti ya, ada yang dari Jember, ada yang dari Bogor. Wah, yang Kota Bandung nih banyak nih, ada 2 orang, ada Ibu Salma dan Ibu ini. Kota Bandung mendominasi sepertinya. Ada dari Rotendau, jauh sekali. Ada yang dari NTB, Lombok Utara. Jam berapa sekarang di sana? Ada yang dari Kabupaten Bone.
Pak Firdaus, bapak saya dari Bone, Sulawesi Selatan. Sekarang saya tapi terdamparnya di Jambi. Saya kangen sekali dengan kampung halaman, cuma belum bisa pulang kampung sepertinya. Ada yang dari Belang Bangka Belitung, nah ini dekat ya dari Jambi ya. Ada yang dari Medan, indah sekali. Ada dari Malang, ada dari DKI Jakarta, ada yang dari Tanjung Jabung Barat, Pak Herul Mukmin, saya dari Tanjung Jabung Timur, Bapak. Ada yang dari Kota Kendari, keren. Ya, mendominasi dari Kota Bandung ya. Oh, Kota Jakarta juga sudah rame nih orangnya nih. Ya, Bapak Ibu yang besar-besar seperti ini berarti penduduknya rame nih yang hadir malam ini. Oke, 48 detik lagi Bapak Ibu silahkan yang belum mengisi kita lihat ya. Siapakah di antara Bapak Ibu belum yang mengisi? Wah, masih ada 27 nih Bapak Ibu yang belum memperkenalkan dirinya dari mana. Ada Bapak Ibu Kurnia, ada Rostina Simamora, ada Ibu Sri Wahyuningsi. Iya. Silahkan, ada yang dari Berdiren Aceh, Masya Allah, jauh sekali. Ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Takalar, ada yang dari Malang, ada yang dari Pesawaran, ada yang dari Klaten. Selamat datang Bapak Ibu. Oke, baik, waktunya habis Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah memperkenalkan diri Bapak Ibu. Wah, keren banget. Saya izin masukkan ke slide ya Bapak Ibu sebagai kenang-kenangan saya untuk malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah asal dari Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba masuk ke gamifikasi dulu ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengar kata gamifikasi, nah kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Gamifikasi itu apa sih gitu? Gamifikasi adalah, nah kalau misalnya mendengar kata itu, kira-kira yang ada di benak kita apa ya, Bapak Ibu? Silahkan dituliskan ya. Gamifikasi itu apa ya? 3 menit dari sekarang ya, Bapak Ibu. Gamifikasi adalah games gitu ya. Permainan, ada Pak Riko, ada Bu Dia, permainan atau game, ada game. Fun and happy things, ya mungkin permainan atau game. Game edukasi, pembelajaran. Pembelajaran melalui game. Games, permainan, ya. Belajar melalui permainan. Mengkonversi jadi game, permainan berpikir, kata Ibu Sutini teknik bermain game, ada unsur permainan, pembelajaran yang menyisipkan unsur permainan, keren Pak Abdul Hamid. Gamifikasi adalah teknik belajar, oke, pembelajaran sambil bermain, oke. Pak Firdaus, unsur untuk menarik perhatian, ya bisa juga. Belajar sambil bermain. Tidak jelas. Kenapa Ibu Sulami Sibuang nggak jelas? Apanya yang tidak jelas? Samsu Nardi, belajar dengan mengadopsi unsur game. Nah, teknik desain permainan, berpikir dan bermain boleh. Ibu Dewi ngetes apa nih? Game yang membuat jadi punya komitmen bersama supaya mudah menerima pelajar. Oke deh. Pak Arif, teaching games for understanding. Keren ya, mengajar sambil main games ya Bapak Ibu. Ya ada Bapak Ibu, waktunya kurang lebih berapa menit lagi. Silahkan, ini sudah ada 100 peserta nih yang gabung di kelas saya. Masih ada 43 yang belum menyampaikan pendapatnya. Game edukasi, oke. Semacam permainan. Boleh. Untuk pertama kali baru dengar, iya terima kasih, selamat datang. Belajar untuk permainan. Fun and happy things, oke boleh.
Baik, kita tutup jawabannya. Bapak Ibu terima kasih ya sudah memberikan jawabannya. Jadi jawabannya itu rata-rata sudah keren-keren sih Bapak Ibu. Ada yang dari Enrekang. Enrekang. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Jadi ini kita close dulu. Gamifikasi itu sesungguhnya adalah penggunaan elemen-elemen permainan dalam konteks tapi yang bukan non permainan. Artinya misalkan games katakanlah Mobile Legends yang sekarang lagi booming kan Bapak Ibu. Nah, ada beberapa elemen-elemen dari games itu kita ambil untuk di dalam pembelajaran, tapi bukan Mobile Legends yang akan kita memainkan. Nah, konsep ini pada dasarnya adalah ya tujuannya pasti untuk meningkatkan motivasi, seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga adalah keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, pasti Bapak Ibu pernah mengajar dengan anak-anak yang ya lemes gitu, apalagi kalau materi kita itu bukan tidak menarik sih, mungkin cara kita yang menyampaikannya itu tidak terlalu menarik buat mereka karena ya tidak ada tantangan, hanya ceramah agama. Nah, seperti itu saja modalnya kayak ceramah agama. Ya, tidak menarik lah buat mereka. Nah, itu mereka pasti pertama motivasinya untuk mengikuti pembelajaran kita tuh pasti akan kurang. Partisipasinya apalagi keterlibatan. Kalau sudah nggak ada motivasi, partisipasi, pasti keterlibatan mereka itu juga nggak ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam kondisinya. Nah, apa saja elemen-elemen permainan yang bisa kita gunakan dalam gamifikasi pembelajaran? Karena kelas poin ini, Bapak Ibu, sesungguhnya adalah ada unsur gamifikasi yang bisa kita pakai nanti di dalam kelas. Ada hubungannya dengan penggunaan kita di dalam kelas offline. Pertama, elemen yang pertama yang yang harus ada dalam gamifikasi itu adalah peserta didik itu dapat memperoleh poin ataupun nilai ataupun penghargaan ya setelah mereka menyelesaikan tugas atau berhasil menjawab pertanyaan atau tugas yang kita berikan dengan benar. Seperti yang tadi saya contohkan, tadi ada yang menjawab yang menurut saya unik, saya berikan bintang. Nah, itu menjadi poin Bapak Ibu dan itu menjadi motivasi kan buat mereka. Bapak Ibu, saya mengajar di level SMK yang notabene-nya itu sudah ya mau dibilang hampir bukan anak-anak kecil lagi, bukan anak SD atau anak SMP. Dan mereka itu masih senang Bapak Ibu kalau kita berikan poin seperti tadi itu langsung hore gitu. Nah, seperti itu senang. Nah, itu bagian salah satu dari meningkatkan motivasi mereka sehingga mereka mau berpartisipasi dalam kelas kita. Nah, elemen yang kedua Bapak Ibu adalah level atau tingkatan. Ya. Nah, peserta didik kita bisa memberikan tingkatan atau level setelah mencapai tujuan atau tujuan tertentu dalam pembelajaran kita. Misalkan kalau saya mengajarkan bahasa Inggris di dalam kelas, setelah saya minta mereka untuk misalnya mempraktekkan misalkan speaking, terus ada dialog, terus mereka bisa mempraktekannya dengan temannya. Saya bisa memberikan bintang, kemudian setiap bintang itu mereka kumpulkan berapa bintang, nanti mereka dapatkan level tertentu. Itu yang biasa saya pakai Bapak Ibu untuk di dalam kelas saya. Apalagi kalau bahasa Inggris ya Bapak Ibu termasuk mata pelajaran yang jadi momok kebanyakan dari peserta didik kita. Elemen yang ketiga Bapak Ibu adalah challenge atau tantangan. Nah, tantangan atau misi itu dapat memberikan peserta dengan cara ya memberikan tugas-tugas yang menantang dan memacu kreativitas serta inovasi mereka dalam dalam mengikuti pembelajaran kita. Nah, selanjutnya elemen yang keempat adalah adanya interaksi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan kelas poin ini di dalam kelas luring khususnya pada malam hari ini yang menyebabkan nanti adanya interaksi antara kita sebagai guru dan peserta didik. Biasanya kalau tanpa alat ataupun misalnya tidak menggunakan teknologi itu interaksi agak sulit Bapak Ibu untuk tercipta. Kecuali kalau kita memang ya sudah biasa mendesain kelas luar biasa, nah itu lain lagi ceritanya. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab ke semua elemen itu, maka kita butuh aplikasi teknologi yang sekarang sedang ramai digunakan di Indonesia, namanya adalah ClassPoint.
Ya, ClassPoint ini adalah sebuah aplikasi teknologi pendidikan, Bapak Ibu, yang terintegrasi dengan Microsoft PowerPoint. Jadi, ClassPoint ini dia sifatnya all-in-one, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu siapa yang hari ini belum bisa menggunakan PowerPoint atau belum bisa membuat slide, saya kira hampir semuanya sudah bisa, Bapak Ibu. Salah satu efek positif dari apa namanya, Bapak Ibu, dari pandemi adalah memaksa kita yang guru-guru yang biasanya kalau kita dulu angan-angan kalau mendengar nama ICT, Information and Communication Technology, itu kayaknya di tahun berapa puluh, berapa. Akhirnya di tahun 2021, 2022 memaksa kita semua untuk supaya melek teknologi dengan menggunakan teknologi. Nah, saat ini Bapak Ibu sudah ada aplikasi keren yang bisa kita gunakan ya di dalam kelas kita secara cuma-cuma, untuk bisa kita gunakan sebagai alat untuk ya membuat kelas kita itu jauh lebih hidup, Bapak Ibu. Nggak hanya satu arah, tapi kita bisa membuatnya dua arah. Oke. Nah, kalau boleh saya bacakan di sini, ClassPoint ini sebagai alat pengajaran all-in-one. Nah, sekarang kita bisa mengucapkan selamat tinggal dan beralih aplikasi atau mempelajari perangkat lunak lainnya. Karena semua keajaiban itu terjadi tepat di dalam PowerPoint. Maksudnya Bapak Ibu seperti tadi, Bapak Ibu word cloud. Bapak Ibu biasanya kalau word cloud itu kan menggunakan Mentimeter. Nah, itu dimasukkan sekarang ada di dalam ClassPoint. Terus Bapak Ibu tadi saya meminta untuk menuliskan gamifikasi itu apa, Bapak Ibu menuliskan, dan itu sebenarnya bisa sampai 1.500 karakter loh Bapak Ibu, walaupun dia bilangnya short answer, tapi dia bisa sampai 1.500 karakter. Nah, Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, sudah kebayangkan gimana serunya seperti itu kita memberikan sebuah topik dan meminta mereka untuk menuliskannya di handphone mereka masing-masing. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian di dalam ClassPoint ini Bapak Ibu apa saja yang ada? Jadi di ClassPoint ini dia terbagi menjadi 3. Pertama, ClassPoint itu bisa digunakan sebagai perangkat presentasi langsung seperti sekarang ini Bapak Ibu. Jadi kan kalau memang pada dasarnya penggunaan PowerPoint dia kan aplikasi yang bukan stand-alone, artinya bukan aplikasi yang berdiri sendiri, tapi dia add-in, semacam add-in Bapak Ibu. Jadi dia masuk ke dalam, ini kan menu dari PowerPoint kita. Nah, dia masuk di sini Bapak Ibu, masuk di dalam PowerPoint kita. Dan yang kedua adalah kuis interaktif. Wah, keren. PowerPoint sekarang bisa loh Bapak Ibu kita gunakan untuk kuis interaktif yang biasanya Bapak Ibu kita hanya bisa menggunakan Quizizz seperti itu, atau apa lagi sih namanya ya, ada lagi Kahoot. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita tinggal buat apa namanya? Buat soalnya. Kita misalnya punya bank soalnya kita pindahkan ke PowerPoint. Bayangkan PowerPoint loh Bapak Ibu, PowerPoint. Kemudian kita berikan kunci jawaban, berikan tombol, sudah kita bisa gunakan ini sebagai kuis interaktif kita Bapak Ibu di dalam kelas. Keren nggak Bapak Ibu? Dan yang kerennya lagi adalah sebagai motivasi peserta didik kita bisa memberikan mereka sistem hadiah. Ya, kita bisa memberikan mereka sistem hadiah dengan gamifikasi yang dimiliki oleh ClassPoint ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam ClassPoint, yang ada di dalam PowerPoint kita nanti, yang akan saya jelaskan secara detail, ya, mulai dari multiple choice. Wah, ada multiple choice-nya, keren banget. Kemudian sampai nanti ke bagian share PDF. Share PDF itu kalau Bapak Ibu pernah mengikuti diklat di hotel, Mas, biasanya kalau udah selesai kita biasanya nyodorin flash disk nggak sih Bapak Ibu? Pak, tolong materinya masukin dalam flash disk saya, atau Pak minta linknya dong untuk materinya. Nah, kalau misalnya kita Bapak Ibu dengan peserta didik kita nggak perlu, kita tinggal klik share PDF, maka PDF-nya itu anak-anak tinggal scan barcode, dan linknya itu atau linknya kita kirim ke grup WA, materinya sudah bisa langsung diambil. Mereka bisa lihat-lihat lagi nanti di rumah.
Keren nggak tuh Bapak Ibu? Dan masih banyak yang lain ya Bapak Ibu. Saya nanti akan sampaikan secara detail. Nah, sekarang pertanyaannya adalah penggunaan kelas point di kelas tanpa perangkat. Memang bisa. Kalau dari tadi kan hanya disampaikan, wah kayaknya sepertinya hanya di kelas yang hanya bawa handphone saja nih peserta didiknya bisa. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan kelas point ini di dalam kelas kita tanpa peserta didik kita itu harus membawa handphone. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebelum saya perlihatkan contohnya, saya ingin dulu memberitahu spesifikasi laptopnya. Jadi Bapak Ibu, biar nanti tidak ada yang keliru memahaminya ya. Baik Bapak Ibu, tapi jangan khawatir. Kalau nanti Bapak Ibu ada terkendala, nanti Bapak Ibu kita ada tim supportnya dari kelas point untuk membantu Bapak Ibu untuk upgrade. Ya, tapi bukan mengupgrade laptop, upgrade laptopnya ya Bapak Ibu. Misalkan laptop Bapak Ibu keluaran sekitar tahun 2003, terus Bapak Ibu menginginkan laptopnya tahun 2022 yang nggak bisa Bapak Ibu, kita nggak bisa itu karena kita nggak bisa belikan itu, otomatis harus beli baru ya. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa lihat laptopnya sendiri ya. Kalau belum tahu bagaimana cara mengeceknya, nanti besok Bapak Ibu boleh minta tolong sama operator di sekolah, Bapak Ibu, ini boleh difotoin atau nanti saya filenya saya kirim ke panitia, nanti panitia yang mengirim ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memiliki prosesor komputernya ya, itu adalah minimal 2 GHz ya. Kemudian dia sayangnya saat ini kelas point ini Bapak Ibu belum bisa digunakan untuk yang pengguna apa nih Bapak Ibu? Pengguna MacBook belum bisa. Jadi hanya bisa untuk dipakai di Windows saja. Terus RAM-nya Bapak Ibu itu minimal adalah 4 GB. Ya, minimalnya 4 GB. Kalau di atasnya lebih bagus lagi, misalkan 8 GB itu bisa. Lampu hidup ya, boleh diganti. Bapak Ibu, mohon izin sebentar karena lampu PLN ternyata alhamdulillah sudah hidup. Iya, ini sudah pakai PLN. Baik, Bapak Ibu saya lanjut. Kemudian available atau hard disk yang tersisa itu minimal 2 GB. Biasanya kalau 2 GB sudah memerah kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu laptopnya harus yang ada 2 GB minimal. Kemudian resolusi monitornya Bapak Ibu paling tidak adalah di 1366 kali 768 pixel atau yang lebih tinggi. Tapi kalau laptop rata-rata sekarang sudah seini ya Bapak Ibu, nggak ada lagi laptop yang 11 inci yang kecil banget, itu nggak ada. Nah, ini adalah spesifikasi perangkat ya yang Bapak Ibu harus penuhi untuk di laptopnya. Nah, kalau softwarenya bagaimana? Softwarenya seperti ini Bapak Ibu. Softwarenya itu minimal Bapak Ibu Windows 10 ya. Windows 10 atau Windows 11. Jadi kalau Bapak Ibu laptopnya yang masih Windows 7, Bapak Ibu harus upgrade dulu ke Windows 10. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan untuk upgrade-nya, nah ini masih bisa kita bantu nanti oleh tim ya di kelas point bagaimana cara untuk upgrade-nya. Nah, sedangkan Microsoft PowerPoint-nya, karena kita menggunakan Microsoft PowerPoint, minimal itu adalah Microsoft PowerPoint tahun 2013, 2016, 2019, 2021 dan Office 365, tapi yang offline, bukan yang online. Nah, sedangkan yang ini Bapak Ibu yang net runtime dengan Visto runtime itu nanti Bapak Ibu bisa install kalau memang di laptopnya belum ada. Biasanya tapi di laptop itu rata-rata sudah ada semua ini yang keduanya. Tapi kalau nggak ada nanti Bapak Ibu bisa download di Google. Ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa akses di classpoint.io untuk yang lebih detail. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba lihat ya Bapak Ibu bagaimana sih cara instalasi ClassPoint ini. Oke, sebentar saya share sound-nya. Ya.
Oke. Sebelum ke sini saya ingin memperlihatkan dulu Bapak Ibu bagaimana caranya kita mendapatkan aplikasinya. Aplikasinya Bapak Ibu bisa unduh secara free ya. Sebentar, saya share screen. Oke. Kita masuk di bagian ini Bapak Ibu di classpoint.io, classpoint gitu, .io. Oke, Bapak Ibu saya coba buka. Ada di pengumuman itu 2 kali dan tanggalnya. Oke, nah. Ya, nah di sini ya Bapak Ibu, classpoint.io, kemudian kita pergi ke download gratis di sini. Wah, ada foto saya di sini. Kita pergi ke download gratis di sini Bapak Ibu. Nah, dia otomatis langsung keluar, bisa diinstal seperti ini. Jumlah filenya cukup sedikit, Bapak Ibu, hanya 62 MB, nggak banyak. Oke, setelah itu kita download. Download seperti ini. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, anggaplah kita sudah selesai mendownload aplikasinya. Sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu, cara mendownloadnya. Jadi kita masuk ke classpoint.io. Nggak perlu pakai ID karena otomatis biasanya dia langsung mendeteksi kalau kita tinggalnya di Indonesia. Nah, ini ada download gratis di sini ya, Bapak Ibu, untuk mendownloadnya. Dan di bagian bawah ini adalah penjelasan mengenai ClassPoint-nya. Oke, baik. Kemudian kita coba ya Bapak Ibu installnya. Nah, tadi kita misalkan sudah dapatkan aplikasinya seperti ini. Oke, nah kita tinggal klik install tadi, kemudian ada nanti timbul keluar preparing seperti itu. Kemudian kita pilih next. Udah, tinggal tunggu selesai saja Bapak Ibu, kita tunggu next. Oke, kita pilih finish dan pilih open PowerPoint. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini pakai Office-nya 2019 ya. Nah, dia sudah muncul ClassPoint-nya di bagian ini, Bapak Ibu. Terlihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Begitulah cara proses instalasinya. Jadi setelah itu kita tinggal pilih sign in saja di sini. Nanti setelah ini saya akan beritahu bagaimana caranya supaya kita bisa membuat akun. Ya. Karena ini walaupun dia pakai PowerPoint, Bapak Ibu, ClassPoint ini bisa kita pakai di mana saja. Maksudnya pindah di laptop manapun tetap bisa kita pakai dengan akun yang sama gitu. Gitu ya. Keren ya, Bapak Ibu? Oke, selanjutnya yang kita lakukan kalau kita sudah install, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita buat akun. Bagaimana cara buat akun di ClassPoint? Maka cara buatnya gampang sekali, Bapak Ibu. Caranya adalah tentunya kita buka PowerPoint yang sudah terinstall ClassPoint tadi, seperti itu. Jadi kita buka dulu seperti ini. Nah, nanti kita klik sign in, Bapak Ibu. Sign in seperti itu. Oke. Ya, kita pilih bahasanya dulu karena di sini ada pilihan bahasa, ada beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu familiar dengan bahasa Inggris silahkan gitu, nggak ada masalah.
Oke, selanjutnya kita pilih bahasa Indonesia untuk memudahkan kita memahami. Nah, setelah ini, kalau ini kondisinya adalah Bapak Ibu sudah memiliki akun, jadi silakan masukkan emailnya di sini dan passwordnya. Kondisinya sekarang adalah kita yang belum memiliki akun. Nah, kita sekarang klik daftar sekarang. Nah, kita tinggal masukkan, mohon maaf, ini kecepatan. Nah, kita balik ke sini dulu. Oke, nah kita masukkan datanya nih Bapak Ibu. Kita masukkan nama kita. Oke, kemudian kita masukkan alamat email kita, masukkan passwordnya. Passwordnya tidak masih harus sama dengan password email ya Bapak Ibu. Kita passwordnya boleh buat sendiri. Oke, kemudian kita tinggal pilih, kita mengetahui kelas poin dari mana. Nah, karena Bapak Ibu malam ini mengikuti kegiatan kelas poin dengan Guru Inovatif Indonesia, maka Bapak Ibu nanti pilihnya kalau di webinar ya, seperti itu. Oke, setelah itu kita tinggal pilih daftar. Oke, pendaftaran sudah selesai. Gampang kan Bapak Ibu? Nah, setelah itu kita pilih masuk. Ya, nah setelah masuk, nama kita sudah masuk di sini. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal mengganti foto. Kalau kita mau mengganti foto, dan yang langkah kedua adalah memverifikasi email. Ya, kita ganti foto, boleh diganti foto kita yang paling ganteng, sehingga nanti kalau kita mengajar, oh kelihatan gitu muka kita di gawai peserta didik kita. Keren kan Bapak Ibu? Oke. Nah, selanjutnya adalah kita verifikasi email. Ini wajib ya Bapak Ibu kita lakukan, kalau nggak verifikasi kita nggak bisa pakai akunnya. Kita verifikasi emailnya, dan selanjutnya kita buka email kita. Nah, dia ada email dari kelas poin Bapak Ibu. Caranya gampang, tinggal kita buka emailnya. Seperti ini. Nah, kemudian ini ada link yang harus kita klik. Jadi kita tinggal klik linknya, nanti dia otomatis terverifikasi. Oke. Email verifikasi sudah selesai, dan sekarang kita tinggal pakai deh kelas poinnya kalau sudah muncul semua fitur-fitur yang ada di sini. Ini di sini kalau kita mau masukkan nama sekolah boleh ya Bapak Ibu, kita masukkan nama sekolah kita biar nanti ketika kita mengajar identitas sekolah kita kelihatan. Oke, nah seperti itu cara membuat akun di kelas poin Bapak Ibu, sangat simpel sekali. Ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, untuk khusus yang Bapak Ibu pada malam hari ini, nanti saya akan berikan kode aktivasi. Bapak Ibu bisa menggunakan semua fitur yang ada di fitur Pro yang ada di kelas poin ini selama kegiatan ini berlangsung. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba-cobanya. Nah, apakah kalau misalnya sudah selesai ini nggak bisa digunakan? Tetap bisa digunakan Bapak Ibu. Cuma ada beberapa sedikit pembatasan yang dilakukan oleh kelas poin. Tapi sesungguhnya tetap bisa kita gunakan untuk di kelas kita. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat yuk Bapak Ibu bagaimana contoh penerapannya kelas poin ini di dalam kelas tanpa harus siswa membawa handphone ke dalam kelas. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ini videonya agak panjang, nggak panjang sih, kurang lebih 2 menit saja. Oke, kita akan menyusun surah At-Tin ayat 4-5 menurut urutan bacaannya. Oke, kita pick name ya. Kelompoknya, kita pilih kelompok yang belum. Siapa lagi? Oke, RK, Oke, Kevin, oke. Oke, mulai. Tunggu dulu, Pak Guru setin dulu. Oke, mulai. Yang mana dulu? Oke. Oke. Diskusi dulu. Ini ya. Oke. Ayo jangan ribut, jangan ribut. Ini gaming ini. Awas jangan dilindungi SSD-nya. Oke. Semua Pak, semua Pak. Kemana?
Oke, ini ya. Ini ya. Oke, terus ini oke. Oke. Ini ya. Pak Guru susun dulu nih. Sekarang diperiksa dulu, diperiksa dulu. Pak Guru kasih waktu untuk cek. Sudah benar tidak? Dibaca dari awal sampai terakhir. Oke, sudah cocok? Oke, tidak menyesal? Oke, sekarang Pak Guru akan minta kalian baca nih. Tunggu ya. Oke, coba dibaca dulu. Oke, semua benar? Benar? Oke, karena jawabannya benar, kita kasih berapa bintang? 5. Oke, 5 ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Oh, belum. Oke, 5. Oke. Sekarang kelompok berapa? Kelompok kelompok. Oke, Bapak Ibu sudah lihat ya, keren banget. Ini untuk di jenjang SD, Bapak Ibu, mata pelajaran PAI sepertinya pendidikan agama Islam. Kalau Bapak Ibu yang di sekolahnya memiliki fasilitas proyektor interaktif, ini akan keren sekali. Ya, Bapak Ibu jadi peserta didiknya bisa memindah-mindahkannya sendiri. Itu namanya kalau di ClassPoint fiturnya draggable object. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu bagaimana bisa penerapannya di dalam kelas, kerennya seperti apa. Nah, kita lanjut nih Bapak Ibu. Oke, kita akan menyusun. Nah, itu adalah contoh penggunaannya di dalam kelas Bapak Ibu untuk penggunaan ClassPoint ya, ClassPoint di dalam kelas tanpa peserta didiknya harus membawa proyektor. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya stop share dulu. Mas Arief, kita sampai di jam berapa ya? Saya takutnya kebablasan. Pukul 20:05, Pak. Pukul 20:05. Enggak, bukan. Maksud saya kita sampai jam berapa ini malam ini? Untuk pemaparan materinya sampai pukul 20:05, kemudian nanti kita lanjut tanya jawab, Pak. Waduh, 20:05. Waduh, masih Tidak apa-apa, kita mundurkan 10 menit saja, jadi 20, iya, boleh. 15, boleh ya Bapak Ibu ya, karena tadi tuh terlambat. Oke, sebentar. Bentar Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang yang kita lakukan adalah kita coba bagaimana caranya kita bikin kelas virtual dulu Bapak Ibu. Ya. Cara untuk membuat kelas virtual seperti ini. Saya izin share screen. Nah, untuk menggunakan ClassPoint ini Bapak Ibu tanpa harus guru peserta didik membawa handphone, maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus membuat kelas virtualnya. Atau ya kayak LMS seperti itulah. Kalau Bapak Ibu di masa pandemi dulu gunakan Google Classroom, nah ini kita juga bisa pakai. Nah, caranya adalah Bapak Ibu kita pergi ke ClassPoint-nya. Ini kan sudah terinstall nih Bapak Ibu. Nah, ini akun saya, Suhardi Amir. Nah, ini akun saya sama ya Bapak Ibu, guru di SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Nah, yang kita pakai di sini adalah fiturnya daftar kelas. Jadi kita buat kelas dulu.
Kita bikin daftar kelas. Wah, kelas saya banyak nih Bapak Ibu. Ini kita bikin kelasnya dulu. Caranya adalah kita tambah kelas di bagian ini. Oke. Nah, di bagian ini, Bapak Ibu, setelah kita bikin kelas, kita bikin nama kelasnya dulu. Misalkan kelasnya adalah guru, jangan deh misalnya saya mengajar di kelas 11 AGP. AGP itu agribisnis perikanan. Nah, seperti itu. 11 AGP, nah kita kasih gini. Kemudian, nah kode kelasnya kita yang menentukan sendiri, Bapak Ibu. Tapi yang unik, jangan sampai sama dengan yang lain. Misal kita tulis 11 AGP gitu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, kalau kita mau masukkan logo kelas, boleh ya Bapak Ibu, kalau kita punya logo kelasnya, saya coba pilih logo kelas saya. Karena kebetulan di jurusan itu ada setiap jurusan kami ada logonya. Kalau SMK modelnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau di SMA mungkin IPA IPS tidak ada. Oke, perikanan. Seperti ini kita pilih simpan. Nah, sudah ada. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, pesertanya Bapak Ibu kita bisa masukkan dengan 2 jalur. Pertama kita bisa masukkan secara manual di sini diketik seperti ini. Atau kalau mau lebih cepat, Bapak Ibu kita tinggal import dari CSV atau import dari Microsoft Excel. Bapak Ibu tentu punya daftar nama di kelas kan, untuk peserta didiknya pasti punya. Kalau nggak punya, Bapak Ibu silakan minta ke TU atau ke operator sekolah. Pasti dia punya. Kalau saya izin share screen, ini share entire banyak aja semuanya. Nah, pertama kita unduh dulu Bapak Ibu template-nya di sini. Oke. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini misalkan namanya template AGP. Nah, gitu ya, Bapak Ibu, template AGP. Kemudian kita buka. Kita taruh tadinya di download. Nah, ini ya, Bapak Ibu, template AGP-nya kita buka. Oke. Nah, di sini sudah ada daftar namanya, tapi masih yang nama seperti ini, Bapak Ibu, nama 123. Ini nanti kita akan ubah. Di sini, Bapak Ibu, saya sudah punya, salah. Salah buka. Oke, saya buka daftar nama deh Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada ya, Bapak Ibu. Ini sudah ada daftar namanya. Ada berapa siswa? 23 siswa. Kita copy saja. Terus di sini kita pindah lagi ke template AGP tadi. Kita pilih paste. Kemudian kita pilih format nilainya saja. Sorry. Nah, gini. Oke, setelah itu kita pilih save, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, jangan pusing ya Bapak Ibu, ini agak bolak-balik. Setelah itu kita balik lagi ke sini, PowerPoint kita tadi. Oke. Kita klik yang tanda ini, tanda awan.
Mohon maaf, Mas, saya terlempar keluar tadi. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Tadi sampai di mana ya, Mas, yang dilihat sama Bapak Ibu? Soalnya tadi saya nggak tahu diputusnya di bagian mana nih. Boleh ditulis di chat kolom komentar, di chat. Tadi lanjut di bagian mana ya, Bapak Ibu? Takutnya ada yang terlewat. Soalnya ini yang hal yang paling urgent sih. Oh, lanjut di import. Baik, saya ulang. Sampai mau di-upload ke PowerPoint. Oh, baik. Baik, kalau gitu. Jadi caranya kita tinggal pilih import dari CSP, Bapak Ibu. Kemudian kita klik yang gambar kertas ini. Lalu kita klik template AGP-nya. Oke, kemudian kita pilih open. Nah, setelah kita klik open, maka nama peserta didiknya akan muncul di sini, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita tinggal, setelah itu kita tinggal selesai. Nah, selesai semua. Keren ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat bintangnya itu masih semuanya 0. Dan levelnya juga masih 1. Dan levelnya ini bisa kita ubah, Bapak Ibu. Standarnya mau berapa, dia dapat bintang berapa, baru dapat level berapa. Keren ya, Bapak Ibu. Jadi kayak semacam ya kita mengajar, tapi sambil main games gitu di dalam kelas. Makanya di dalam kelas point ini gamifikasinya semuanya lengkap, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, setelah buat kelas virtual, kita sekarang memperlihatkan bagaimana cara melakukan gamifikasi di dalam kelas. Nah, cara melakukan gamifikasinya, Bapak Ibu, kita slideshow dulu. Kalau saya biasanya lebih suka dengan yang ini, Bapak Ibu, yang reading view. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau peserta didik kita bawa handphone, kita bisa meminta mereka untuk bergabung dengan di kelas kita dengan cara kita minta mereka masuk di classpoint.app. Tapi karena peserta didik kita nggak bawa handphone, malam ini kita simulasikan adalah peserta didik kita nggak bawa handphone, berarti ini kita abaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Pak Suhardi Amir terlempar kembali. Kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu. Gangguan jaringan karena di sana terkendala, ada mati lampu. Kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu. Sembari Bapak Ibu bisa mencoba juga yang sudah disampaikan oleh Pak Suhardi Amir sebelumnya. Barangkali Bapak Ibu ingin mendaftar terlebih dahulu atau mengunduh melalui link yang sudah saya kirimkan tadi Bapak Ibu. Saya kirimkan kembali saja Bapak Ibu, barangkali ada yang belum mengunduh. Nantinya Bapak Ibu bisa menginstal setelah mengunduh dari link yang saya bagikan. Nah, Bapak Ibu bisa klik link yang saya bagikan melalui kolom chat Zoom Bapak Ibu.
Kemudian setelah nanti terunduh, Bapak Ibu bisa buka file tersebut agar nantinya Bapak Ibu bisa menginstalnya begitu. Setelah terinstall di laptop masing-masing, baru Bapak Ibu bisa menggunakan flashpoint tersebut, Bapak Ibu. Sembari kita tunggu pemateri untuk masuk kembali ke grup ke Zoom meeting ini ya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berhasil mengunduh flashpoint tersebut, aplikasi tersebut. Ada yang berhasil Bapak Ibu? Baik, sepertinya sudah lumayan banyak yang selesai mengunduh. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah menginstal setelah mengunduhnya tersebut. Windows 7 tidak bisa. Oh iya. Mungkin spesifikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Suwardi tadi bisa Bapak Ibu perhatikan kembali supaya nanti Bapak Ibu bisa benar-benar menggunakannya begitu Bapak. Sembari kita tunggu Pak Suwardi untuk masuk kembali ke Zoom meeting ini. Sudah tidak banyak lagi terkait dengan baik, ini Pak Suwardi sudah masuk lagi. Mohon maaf. Ini saya pakai seluler soalnya nggak pakai WiFi karena di rumah sepupu, nggak di rumah sendiri. Silakan Pak Suwardi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau belajar daring ya seperti inilah kendalanya. Ada aja gitu, karena kendala kita paling dua, satu koneksi, satu internet. Satu koneksi, satu internet, sama aja, satu koneksi, satu PLN. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, tadi ya Bapak Ibu, jadi kalau untuk memberikan gamifikasi itu gampang sekali. Misalkan ya Bapak Ibu, saya akan meminta kita akan masuk ke draggable object misalnya nih. Nah, di sini Bapak Ibu, misalkan saya guru Pi, nah seperti ini. Nah, kita akan meminta peserta didik kita untuk memilih hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, caranya itu sangat gampang, Bapak Ibu. Kita tinggal pilih ini draggable object-nya. Ini ada fitur draggable object. Kita klik seperti ini. Nah, terus yang kita lakukan adalah mengaktifkan ini, gambar-gambarnya. Jadi kalau misalnya berupa teks seperti Pak Ismail tadi itu tuh kan berbentuk ayat, maka dia harus diubah menjadi gambar dulu, kemudian dipotong-potong seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita aktifkan, caranya kita aktifkan secara bersamaan seperti ini, mouse-nya sambil jalan, terus tombol kontrolnya CTRL kita tahan. Nah, ke sini. Kemudian kita drag, nonaktifkan, kita aktifkan. Jadi terlihat di sini ada 6 objek yang bisa kita drag. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, caranya setelah kita aktifkan seperti ini, nah kita pakai sekarang Bapak Ibu. Kita mengajar nih di dalam kelas. Nah, aktifnya lagi mengaktifkannya lagi adalah kita pilih ini draggable object. Oke, setelah tulisan seperti itu, nah tinggal kita pindah-pindahkan. Misalkan hal-hal yang membatalkan puasa, misalkan makan. Apalagi Bapak Ibu? Minum. Mabuk. Pingsan. Ini membatalkan ya puasa. Nah, tapi kalau tidur ini enggak ya, berarti kalau menurut kita benar, berarti ini sudah kita benar. Nah, tinggal sekarang kita meminta peserta didik kita untuk maju. Nah, bagaimana cara meminta mereka untuk maju ke dalam kelas kita, maju untuk ke depan? Kita nggak perlu main tunjuk, Bapak Ibu. Kamu nggak boleh.
ya kita pakai namanya name picker. Kerennya itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, pernah kan lihat yang seperti ini Bapak Ibu? Jadi kalau di ClassPoint itu nggak perlu lagi ke aplikasi Wheels of Name gitu ya, nggak perlu. Semuanya ada di ClassPoint. Jadi kita tinggal pilih. Kita tinggal pilih seperti ini. Suaranya nggak ter-share ya. Kita ulang ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa dengar suaranya seperti apa. Kira-kira sudah. Nah, gitu. Misalnya, use my, gitu ya. Ini karena yang di kelas, oh iya, karena kenapa banyak sekali ya, ternyata saya belum mengganti kelas, Bapak Ibu. Saya ganti kelasnya dulu ya. Cara mengganti kelas, kita pilih ganti kelas di sini. Nah, ini kan masih yang nama Bapak Ibu nih. Nah, kita ganti kelas. Tadi kelas kita namanya apa Bapak Ibu? 11 AGP. Nah, ini kelas kita. Wah, saya lupa Bapak Ibu mengganti kelas. Kita mulai. Nah, kita mulai kelasnya. Nah, 23 peserta kan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita minta mereka untuk maju ke depan deh. Caranya adalah kita pilih name picker di sini. Nah, kemudian kita putar. Nah, Bagus Riono silakan maju ke depan. Nah, gitu kan Bapak Ibu. Nah, misalkan Bagus Riono udah maju ke depan, terus sebutkan satu hal yang membatalkan puasa. Bagus Riono bisa bilang, ini makan Pak Guru. Oke, makan, kita pindahkan. Nah, ternyata jawabannya benar. Maka, bagus tadi, Bapak Ibu, kita bisa berikan bintang. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebagai memberikan gamifikasi ke mereka. Keren kan Bapak Ibu? Bintangnya kalau benar berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau mereka menggunakan handphone, mereka bisa langsung lihat tuh Bapak Ibu. Selanjutnya misalnya, kita pilih lagi. Nah, seperti itu. Kita minta lagi si Rio. Nah, misal, oh jawabannya benar gitu. Berarti kita berikan lagi bintang, oh bukan dengan Rio tadi yang kita berikan bintang. Tanya 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gampang ya Bapak Ibu. Nah, seperti itulah penggunaan di dalam ClassPoint. Kalau misalnya kita mau pilih otomatis, berapa orang? Misalkan 2 langsung maju. Kita pilih nama. Nah, gitu. Jadi Gustina dengan Arya silakan maju ke depan. Nah, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau pakai wheels seperti ini, kita juga bisa memilih dengan sistem kartu. Yang mau gambar apa gitu kan, rame tuh Bapak Ibu mau gambar apa, burger gitu. Jadi burger, kita buka burger. Wah, burger ternyata Saldi. Nah, Saldi silakan maju ke depan. Nah, Saldi ternyata jawabannya kita minta Saldi juga untuk memilih minum gitu misalnya. Oke, berarti jawabannya Saldi benar. Kita kasih. Sesimpel itu Bapak Ibu, keren banget ini kita bisa pakai ke dalam kelas kita dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, di bagian bawah ini ada banyak sekali fitur yang bisa kita pakai. Ya, masih ada waktu saya. Kalau nggak ada ini besok bisa kita jelaskan, biar besok agak pagian. Sebenarnya sudah habis, Pak. Satu lagi boleh ya? Silakan, Pak, silakan. Bapak Ibu, kalau ClassPoint ini kayak banget dengan fitur gitu. Nah, jadi kalau waktu tuh cuma 2 jam itu tuh rasanya kurang banget Bapak Ibu sebenarnya. Ini masih banyak Bapak Ibu yang harus saya jelaskan. Masih ada browser, masih ada timernya. Oh ya, ini ada timernya juga bisa kita pakai. Besok deh Bapak Ibu saya jelaskan apa itu timernya. Nah, sekarang kita mau lihat peringkat dulu. Tadi kan ada yang kita bisa berikan bintang, ada yang juga yang tidak kita berikan bintang. Bagaimana cara kita supaya bisa melihat mereka? Caranya adalah di sini Bapak Ibu.
Jadi mereka akan berlomba-lomba Bapak Ibu untuk mendapatkan bintang supaya level mereka naik. Biasanya Bapak Ibu kalau setiap masuk saya di dalam kelas itu ditanyain, karena kan mereka pasti lupa tuh. Mbak, mereka manggil saya Mister, saya sudah di level berapa? Nah, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini Bagus Triyono. Ini yang berarti memiliki peringkat yang tinggi dengan bintang yang tertinggi di dalam kelas. Keren ya, Bapak Ibu. Kalau bisa lihat kayak gini juga bisa. Oke, Bapak Ibu. Karena waktu yang membatasi kita, insya Allah, Mas, tolong besok ingatkan, saya masih pengen menjelaskan ini semua ke Bapak Ibu kita yang hadir di sini. Yang ini belum saya jelaskan. Ini keren banget sebenarnya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan dulu, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu. Nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, tapi yang ditanyakan masih seputaran ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti menanyakan sesuatu yang kira-kira besok atau malam besoknya lagi baru akan saya jelaskan, kita kunci dulu jawabannya. Terima kasih Mas Arief dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas penjelasannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Di komentar juga saya rasa dari Bapak Ibu banyak yang berkomentar positif terkait dengan Class Point ini. Mungkin akan sangat disukai oleh anak-anak, oleh peserta didik kita. Dan semoga nanti bisa kita gunakan, kita aplikasikan di kelas masing-masing gitu Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi tanya-jawab Bapak Ibu. Sesi diskusi kali ini kira-kira ada waktu sekitar 12 menit. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Sehingga nanti pertanyaan tersebut bisa kami jawab, bisa dijawab oleh narasumber kita Bapak Suhardi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa gunakan fitur raise hand supaya bisa bertanya secara langsung bergabung di Zoom ini dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada kendala atau ingin bertanya terkait dengan fitur-fitur yang mungkin terlewat begitu atau hal-hal yang lain. Di sini sudah ada Bapak Rudi Chandra. Silakan Bapak Rudi Chandra bisa mengaktifkan mic-nya, Bapak Rudi. Baik, terima kasih Mas, terima kasih narasumbernya luar biasa nih Pak Suhardi. Terima kasih Pak Rudi. Salam kenal. Ya, perkenalkan saya Rudi Chandra dari Dumai. Sehari-hari di SMP 14 Dumai. Salam kenal untuk semuanya. Saya sebenarnya sudah pernah juga mencoba Class Point ini, Mas. Tapi tadi mendengar kalau Class Point bisa kita gunakan tanpa menggunakan perangkat Android untuk anak-anaknya. Ini sangat luar biasa sekali. Tapi dari contoh yang ditampilkan tadi, Mas, itu kan sifatnya yang kalau kelompok ya. Tapi bagaimana kalau untuk jenis kuisnya itu yang multiple choice misalnya, itu bisa nggak kita pakai mode yang tidak pakai Android gitu? Terima kasih, Mas. Silakan Pak Suhardi bisa langsung menjawab. Ya, saya langsung jawab ya. Nah, baik Bapak, terima kasih. Multiple choice, sayangnya sampai saat ini masih peserta didik kita, Pak Rudi, peserta didik kita harus membawa handphone. Jadi belum bisa digunakan sekarang mode offline. Yang bisa kita pakai sekarang mode offline itu adalah digamifikasi dengan di draggable object-nya. Tapi kabarnya seiring dengan perkembangan nanti insya Allah di akhir tahun akan ada perubahan mayor untuk itu, untuk kan seperti di Quizizz sudah ada paper mode. Nah, nanti di Class Point insya Allah kita akan masukkan fitur ini. Tapi untuk saat ini untuk yang di versi 2 karena baru launching versi 2-nya, jadi belum bisa digunakan untuk versi offline. Oke, ditunggu Mas. Dengan senang hati. Saya mau keketnya pasti kasih tahu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya rasa tadi ada beberapa yang mengangkat tangan atau raise hand melalui Zoom.
Dan mungkin sepertinya kita persilakan dulu dari Bapak Taufikur Rahman. Silakan Bapak Taufikur Rahman bisa menghidupkan mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Salam kenal, Pak, dari Pak Taufik dari Sumbawa, NTB. Jadi yang kami tanyakan, saya install tadi link yang diberikan. Nah, cuman tidak tampil di PowerPoint-nya, Pak. Nah, jadi kendalanya tidak tampil di PowerPoint-nya, itu masalahnya. Nah, bagaimana cara menampilkannya, Pak? Mungkin itu saja. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Taufik. Nanti boleh kita kasih nomor tim teknis kita ya. Biasanya itu ke kendala teknis. Kalau kita sampaikan secara teknis, nanti habis waktu kita di sini. Insya Allah nanti kita akan ada tim teknis yang Japri Bapak atau Bapak Japri saya. Nanti saya akan berikan nomor tim teknis kita. Siap, itu ya Pak. Oke, sip Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam Bapak. Baik Pak Taufikur Rahman, sebelum kita lanjut ke penanya selanjutnya, Pak Suhardi, saya mohon izin menyampaikan kepada peserta, Bapak Ibu peserta workshop virtual ini, bahwa kegiatan malam hari ini direkam, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali rekaman kegiatan malam hari ini, Bapak Ibu. Seperti proses downloadnya, kemudian install, dan lain sebagainya, yang sudah dijelaskan tadi, Bapak Ibu juga nanti bisa melihat kembali dan praktekannya, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, termasuk terkait dengan presensi atau daftar hadir. Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi daftar hadir yang biasanya mengisi lewat link, kemudian masuk ke formulir. Bapak Ibu tidak perlu mengisi seperti itu, karena di kegiatan kami malam hari ini, Bapak Ibu nanti disediakan daftar hadir yang sudah utuh nanti untuk semua peserta, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup fokus saja menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri, kemudian nanti mempraktekannya, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Suhardi, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Di sini ada Bapak Andi Januriana. Silakan Bapak Andi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi, Bapak, dari Serang, Banten, Pak. Salam kenal, ya. Bapak. Salam kenal, Bapak. Bapak, mohon maaf sebelumnya saya baru bergabung nih, dan ya alhamdulillah tadi sudah mendapatkan link untuk aplikasinya, dan saya sudah coba untuk instalasi, dan saya coba sedikit mencoba. Cuman pertanyaan saya, apakah ini kalau kita pengen interaktif dengan mahasiswa, misalkan tanya jawab, terus tadi kan ada bisa merekam voice dari siswa gitu, berarti si siswa tersebut harus menginstal aplikasi ini juga gitu ya Pak ya? Gitu pertanyaannya Pak. Cukup. Silakan Pak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Andi Januariana. Terima kasih, salam kenal Pak. Saya di Jambi. Saya kira tadi orang dari Sulawesi, soalnya namanya pakai Andi. Andi kalau di Sulawesi itu derajatnya tinggi. Tidak perlu Pak, peserta didik itu tidak perlu menginstal apa-apa. Mereka cukup masuk ke browser, kemudian masuk ke classpoint.app saja, masukkan kode seperti Bapak yang tadi, seperti kita semua tadi di sini. Mereka tidak perlu install apa-apa aplikasi. Cukup menyiapkan kalau misalnya itu. Tapi kita akan praktekkan malam besok dengan malam besoknya lagi ya Pak untuk itu. Ya, keren Bapaknya udah coba-coba. Bapak Ibu kalau mau seperti Pak Andi silakan dicoba-cobain. Nggak akan rusak kok insya Allah. Terima kasih ya Bapak sudah mencoba. Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya juga. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga menunggu terkait dengan fitur-fitur yang belum dijelaskan, atau mungkin penjelasan pada malam hari ini cukup sederhana saja, namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di malam berikutnya kita akan membahas lebih jauh, akan diulang juga oleh Pak Suhardi terkait hal-hal yang mungkin mendasar supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait pemaparan materi pada hari ini yang mungkin masih mendasar gitu, nanti bisa diulang lagi melalui rekaman ini, atau mungkin
ketika nanti Pak Suhardi mempraktekkan, Pak Suhardi akan mengulang juga dari awal dan menjelaskan apa yang belum dijelaskan di akhir sesi tadi, begitu Bapak Ibu. Dan kemudian Pak, di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chat terkait dengan fitur-fitur yang sudah dijelaskan tadi, seperti fitur, apakah ada fitur minus Pak, atau pengurangan poin gitu ketika jawaban peserta didik itu salah begitu, Pak Suhardi. Halo, Pak Suhardi. Sebentar, Mas. Oh, baik. Ya, bentar. 2 menit. 1 menit. Baik, Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait dengan daftar hadir dan lain sebagainya. Terkait dengan administrasi sudah kami siapkan, Bapak Ibu. Nanti di hari terakhir, Bapak Ibu tinggal mendownload saja melalui grup tersebut. Nah, di grup WA nanti akan kami buka. Di grup WA tersebut nanti Bapak Ibu bebas untuk berdiskusi dengan narasumber. Jika ada hal-hal lain yang mungkin ingin ditanyakan, Bapak Ibu juga bisa ajukan pertanyaan tersebut di grup tersebut, Bapak Ibu. Dan akan dibalas, akan dijawab oleh narasumber kita, karena Pak Suhardi sudah masuk ke grup tersebut. Silakan Pak Suhardi terkait pertanyaan tadi. Ya, boleh diulang, Mas, karena tadi ada sedikit gangguan. Baik, Pak Suhardi, terkait dengan pengurangan poin, apakah ada di ini gitu, plus poin? Oh, gitu ya. Nah, untuk saat ini itu belum ada. Jadi kalau misalnya mereka salah, terus kita ada pengurangan poin, belum ada, Bapak atau Ibu yang bertanya untuk pengurangan poin. Jadi ketika mereka jawabannya benar, tapi kita bisa mengurangi. Tapi secara manual, kita bisa mengurangi. Misal kita menurunkan poinnya bisa, tapi tidak. Misalnya mereka menjawab salah, terus dia otomatis tidak. Tapi kalau kita mau mengurangi bisa. Tapi kalau otomatis tidak bisa. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Suhardi. Saya rasa untuk malam hari ini kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Penyampaian materi pada malam hari ini saya kira sudah luar biasa. Bapak Ibu juga sudah antusias, sudah banyak yang bertanya. Semoga di malam-malam berikutnya Bapak Ibu antusias lagi dan Bapak Ibu sudah bisa mempraktekannya terkait dengan plus poin yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sekian Pak Suhardi. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Terima kasih pula untuk Bapak Ibu peserta yang sudah berpartisipasi pada kegiatan ini. Ya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kendala dan mungkin kesalahan-kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tegaskan kembali, terima kasih dan saya tutup agenda malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa malam besok ya Bapak Ibu.